Halo semuanya, kalian tahu nggak sih, meskipun Anies Baswedan udah colong start nih buat capres atau buat pemilihan presiden di tahun 2024, tapi masih gede loh chance-nya buat beliau gagal jadi presiden. Oke, mari kita kulik bareng di Ngulik Online bareng gue, Rino Adi Prasetyo. Nah, tiga hal yang bisa menggagalkan Anies untuk jadi presiden. Yang pertama, Anies Baswedan adalah produk Amerika Serikat. Waduh, kenapa nih? Udah jadi rahasia umum nggak sih? Kalau siapa yang bakalan jadi presiden, di Indonesia terutama, juga bakalan dipengaruhi oleh negara-negara adidaya di luar sana. Karena negara-negara adidaya yang ada di luar sana memiliki kepentingan-kepentingan dengan Indonesia, terutama menyangkut dengan sumber daya alam. Nah, jika Indonesia di bawah bimbingan Amerika Serikat melahirkan Freeport, sekarang yang Indonesia lagi dekat dengan Tiongkok, lahirlah tambang nikel di Konawe. Kalau di era Soekarno, Indonesia lebih dekat dengan Peking atau Beijing, yang lebih kamarnya sih disebut sebagai poros Peking ya. Kalau di era Soeharto, Indonesia lebih dekat dengan Washington. Begitu juga sih dengan eranya Pak SBY, yang kala itu dikenal sebagai American Boy. Karena lebih cenderung pro ke Amerika Serikat. Kalau di era Pak Jokowi ini, Indonesia kembali memiliki kedekatan dengan Tiongkok. Lalu dengan historis Anies Baswedan yang sudah lama menempuh pendidikan di Amerika Serikat, jadi nggak heran sih kalau Pak Anies juga bakalan dicap sebagai American Boy layaknya Pak SBY dulu. Dan itu merupakan antitesis nggak sih terhadap Jokowi yang lebih cenderung ke Tiongkok. Yang jadi masalah sekarang nih, hampir di semua front di Amerika Serikat udah kayak macan ompong nih teman-teman. Udah mulai kalah nih dengan hegemoni Tiongkok. Karena kebijakan unipolar ala Amerika Serikat udah ditentang hampir di seluruh dunia, termasuk sama negara sekutunya sendiri. Artinya hegemoni Amerika Serikat udah sangat jauh berkurang. Tidak terkecuali di Indonesia. Kalau pengaruh Amerika Serikat di Indonesia semakin melemah, artinya Anies yang dia anggap sebagai American Boy akan semakin sulit dong untuk menantang pengaruh kuat Tiongkok di Indonesia. Oke, lanjut poin kedua. Yang poin kedua adalah ceroboh memilih cawapres. Tertanggal pada 30 Oktober 2022 saat video ini di-tag, Anies udah disodori nih beberapa nama seperti AHY yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat dan juga Bapak Ahmad Heriawan yang merupakan kader PKS dan mantan Gubernur Jawa Barat selama 2 periode. Nah, yang jadi masalah sekarang, dua nama tersebut kayaknya belum cukup deh untuk mendayung Nusantara untuk sekelas Pilpres. AHY sendiri yang merupakan Ketua Umum Demokrat kayaknya belum punya track record yang cukup deh yang bisa dibanggakan dalam kontestasi politik. Kalau berkaca di Pilkada 2018 di DKI yang lalu ya, AHY malah jadi juru kunci. Apakah cukup nih dengan berbekal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk maju sebagai cawapres? Gimana nih menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Sementara itu, Aher yang merupakan mantan Gubernur Jawa Barat selama 2 periode, namanya sih masih kalah tenar ya dibanding politisi-politisi yang masih aktif sekarang kayak Pak Ridwan Kamil, Caimin, Gatot Nurmantio, Andika Perkasa, dan lain-lain. Kalau koalisi yang menaungi Anies kayak Nasdem, Demokrat, dan PKS mengedepankan ego kepercayaannya mereka tanpa melihat kapabilitas cawapres yang diusung dan hanya bersandar kepada standar-standar popularitas mata, kayaknya Pak Anies sudah mulai tersandar kepentingan partai pengusungnya deh. Gimana nih? Bahaya nggak sih? Sekarang poin terakhir nih, poin ketiga. Apa sih kira-kira yang bisa bikin Anies gagal untuk kontestasi Pilpres 2024 nanti? Yang poin ketiga adalah gagal menang di Pulau Jawa. Buat menang di 2024 nanti sangat bergantung nih kepada kemampuan capres dan cawapres untuk memenangkan hati pemilih di Pulau Jawa. Karena berdasarkan pada survei tahun 2020, 5 dari 7 provinsi yang memiliki penduduk paling banyak ada di Pulau Jawa. Kalau Anies gagal di Pulau Jawa nih, Anies bakal bernasib sama dengan Prabowo pada tahun 2019 di kontestasi pemilihan presiden. So, penting banget nih bagi Anies untuk mendapatkan cawapres yang merupakan Java Darling. Dan kayaknya sih kriteria sebagai Java Darling ini belum melekat deh kepada diri AHY maupun Aher. Mungkin Pak Anies perlu mempersiapkan opsi yang lain deh. Berhubung Pak Anies sendiri belum dianggap sebagai orang Jawa, meskipun beliau lahir dan besar di Yogyakarta sih. Nah, mungkin itu dulu nih buat Ngulik Online episode 1. Itu pendapat gue ya. Kalau ada kritik ataupun saran ataupun ada pandangan yang lain, silahkan nih tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa
Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian biar mereka juga dapat informasi soal ini gitu loh. Gue pamit, sampai jumpa di Ngulik Online episode selanjutnya. Peace out.